Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Ar-rabi'u as-sanatu saniyatu minal hijrati. Bermula pelajaran yang keempat, itu tahun yang kedua daripada hijrah, yaitu hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ghazwatuha Ghazwatul Qainuqa. Bermula peperangannya pada tahun yang kedua daripada hijrah, itu peperangan Qainuqa. Ini peperangan, jadi dua hijrahnya terjadi peperangan Qainuqa. Jadi Rasulullah hijrah daripada negara Mekah ke negara Madinah. Berarti Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Sedangkan beliau berdakwah di kota Madinah dengan jangka waktu 10 tahun. Karena Rasulullah jika Rasul di umur 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah selama 30 tahun. Maka umur Rasulullah wadanya yaitu 50 tahun. Kemudian berdakwah di Madinah selama 30 tahun, sama dengan usia Rasulullah hingga wafat yaitu 60 tahun, dan dikuburkan beliau di kota Madinah. Yang perjuangan Rasulullah SAW selama berdakwah, itu sama dengan Rasulullah berdakwah 20 tahun. Fis sanati saniyati minal hijrati hadasan ghazwatu Waddan wa Buwat wa Usyairah wa Badarin ula wa qarqaratil qadri wa lam yaqa fi jami'il harbun. Sampai pada tahun yang kedua daripada hijrah itu terjadilah peperangan Waddan dan Buwat dan Usyarah dan Badar, peperangan Badar yang pertama, dan peperangan Qarqaratil Qadar, dan tidak terjadi pada sekalian peperangan itu pertempuran. Jadi tahun yang kedua daripada hijrah, adanya Rasulullah berada di kota Madinah selama 2 tahun baru. Kemudian terjadilah peperangan Ghazwatu Waddan, peperangan Waddan. Maka ngebuna Waddan empat kena dakalan umiyub angka 1, yaitu qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu satu kampung di antara kota Makkah dan kota Madinah. Kemudian pada waktu itu keluarlah Rasulullah kepadanya peperangan, dan sampai besertanya Rasulullah itu 60 laki-laki untuk menentang pasukan unta kaum kafir Quraisy. Falam yalhaqha, maka tidak menghubung ianya Rasul akannya peperangan. Jadi sama dengan bahwa tahun yang kedua terjadilah peperangan Waddan dan peperangan Buwat. Buwatnya pakai enggak bona Buwat karena Jabalun Jihada Yambu, itu satu gunung pada jihad Yambu. Artinya Rasulullah ketubi bersama para tentara dengan jumlah 100 penunggang kuda, artinya untuk menentang awaknya yang tengah pasukan berunta. Halinya lembah tahun yang kedua terjadilah peperangan Usyairah. Pekan abunan Usyairah karena tempatnya yaitu Wadin Qaribun min Yambu, yaitu satu alu, bahasa Aceh satu alu, bahasa Indonesia satu kali, mungkin sungai yang hampir yang dekat daripada Yambu. Pada waktu itu Rasulullah dengan pasukan sebanyak 250 pasukan berunta untuk menentang kaum kafir Quraisy yang pasukan berunta, artinya.
Linyalam wa fiha hadasan linyalam na terjadi lam yaitu peperangan Badar yang pertama. Pakang ya abunam Badar karena wadanya Badar itulah nama sumur maun baina Makkah wa Madinah. Itu satu mata air di antara Mekah dan Madinah. Maka ini dengan Badar. Inilah peperangan Qarratil Qadar terjadi juga pada tahun daripada 2 Hijrah. Kenapa dinamakan dengan Qarratil Qadar? Yaitu maudhi'un qaribun min Madinah, yaitu satu tempat yang dekat daripada kota Madinah. Jadi Qarratul Qadar ini yaitu satu tempat yang hampir yang dekat dengan kota Madinah. Di situ terjadilah pertempuran pada tahun 2 Hijrah. Ya, selanjutnya wa fiha hadasat ghazwatu Badar Kubra. Dan sabit padanya tahun 2 Hijrah terjadilah peperangan Badar yang kubra. Peperangan Badar yang kubra juga terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ini peperangan Badar yang pertama. Kemudian dan juga terjadi peperangan Badar yang kedua, yaitu peperangan terbesar. Dan juga terjadi peperangan Qainuqain, yaitu peperangan Qainuqa. Kemudian Wasawiqi, dan terjadinya peperangan Sawiq. Kenapa dinamakan dengan Sawiq? Huwa na'imun min daqiqi hintati wa sya'iri, yaitu naim daripada tepung gandum dan langla, daripada gandum putih dan gandum merah. Yang nampu mana naim. Ialah Qainuqa. Mati tahun yang kedua pada terjadi di Sid, yaitu peperangan Qainuqa dan peperangan Sawiq. Jadi peperangan dengan Qainuqa-nya yang peperangan Miyub wa Qainuqa'un qaumun min yahudil madinati adharul adawata lil muslimina wa khanu ma'ahadur rasul alaihi. Dan bermula peperangan Qainuqa itu satu kaum, satu kelompok. Ini teman kelompok tersebut daripada Yahudi, kota Madinah. Ya al-Baharu, yang menampakkan oleh mereka itu akan permusuhan bagi orang-orang Islam. Wa khanu ma'ahadu rasul alaihi, dan mereka berkhianatlah mereka itu akan barang-barang yang telah berbuat janji oleh mereka itu akan Rasulullah alaihi sabitinya Rasul yang telah berjanji oleh mereka itu akan Rasul alaihi datinya barang. Jadi pakang ya bunan kenapa dinamakan dengan peperangan Qainuqa? Qainuqa itu satu kelompok, satu kaum. Peperangan yaitu orang Islam memerangi satu kaum, yang mana kaum tersebut daripada kelompok Yahudi kota Madinah, yang mereka menampakkan permusuhan bagi orang Islam. Mereka sangat memusuhi orang Islam, dan juga mereka juga berkhianat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka telah berjanji bersama Rasulullah yang bahwa mereka akan membuat perdamaian dengan orang-orang Islam. Tapi mereka yang lebih duluan berkhianat bersama Rasulullah dan juga para orang Islam. Maka orang Islam juga perang awaknya, karena awaknya kaji ingkar janji dengan orang Islam. Fahasarahumur rasulu khamsa asyarata lailatan, maka mengepung akan mereka itu oleh Rasul akan 15 malam. Jadi Rasulullah ordeng perang Bani Qainuqa, yaitu kaum Yahudi yang di kota Madinah, dikepung awaknya selama dalam jangka waktu 15 malam. Ila an a'jazahum wa adakhala fi qulubihim ru'ba, hingga bahwa memperlemah ianya Rasulullah akan mereka itu kaum, dan memasuki ianya Rasul dalam hati-hati mereka itu akan ketakutan, akan kekhawatiran. Jadi awaknya perang di Rasulullah kepung awaknya selama 15 malam, hingga awaknya ku kalemo lawan di Islam. Ngalinya lom ku pertama dalam hati awaknya yaitu ketakutan, sehingga awaknya kabrai lawan di Islam.
fatalabu minhu ayyatrukahum wa ya'khudha amwalahum faqabilam. Dan meminta oleh mereka itu daripadanya Nabi akan bahwa biarkan akan bahwa biarkan adapun ketinggai ianya Nabi akan mereka itu wa ya'khuzal amwalahum dan mengambil itu untuknya dan ketinggai yaitu mengambil akan harta-harta mereka itu faqabila maka keterima ya Nabi. Jadi awaknya dileke ba Rasulullah, awaknya kaya ya benar, ya wahai Rasul, wahai Muhammad, tinggalkan kamu, baik nepoh kamu, biarkan kamu udip, bercetik. Nah, dalam lalu nyala wa ya'khudha amwalahum dan mengambil ya Nabi akan harta-harta mereka itu. Faqabila maka menerima ya Nabi, maka keterima yaitu awaknya perjanjian awaknya itu tuntutan awaknya. Yang bawa awaknya baik apa sedangkan harta kecil di Rasulullah bagi pada orang Islam. Wa taradahum minal madiyati min nisaihim dan mengusir yang Nabi akan mereka itu daripada kota Madinah beserta istri-istri mereka itu uthi awaknya pada kota Madinah. Preman-preman benar Nabi. Wa khazal muslimuna amwalahum wa usunahum wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum dan mengambil oleh orang Islam akan harta-harta awaknya dan benteng-benteng mereka itu walam tamdi dan tidak lalulah 1 tahun sehingga meninggallah semua mereka itu. Di Rasulullah bersama orang Islam ngecok harta-harta awaknya, benteng-benteng awaknya dan awaknya kagusi beserta istri-istri awaknya. Dah natrib berlalu selama setahun awaknya sudah meninggal mendung. Karena mungkin awaknya hana makanan dan kelaparan karena harta-harta yang kabeh kecok tempat tinggal yang lebih kecok sehingga gusi awaknya.